Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahya, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita coba cermati dalam penanggalan Hijriah, hampir setiap bulan dalam penanggalan Hijriah itu memiliki momentum tersendiri yang sebenarnya tujuannya untuk kita jadikan contoh dalam hidup dan kehidupan kita. Coba saja misalnya bulan Muharram mengingatkan kita akan peristiwa Isra dan Mi'raj, akan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu bulan Dzulhijjah mengingatkan kita akan peristiwa Qurban. Bulan Rajab mengingatkan kita juga akan peristiwa Isra dan Mi'raj. Termasuk bulan Rabiul Awal ini, bulan yang sekarang ini kita berada, ini juga mengingatkan kita akan peristiwa bersejarah lahirnya sosok manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang kemuliaannya menyebar ke seluruh umat manusia. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin cerita supaya menumbuhkan semangat mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir 14 abad yang lalu dalam kondisi dunia mengalami kejahiliahan. Bukan hanya pada tatanan masyarakat Arab, seluruh dunia. Selama ini kan kita merasa yang dimaksud dengan jahiliyah itu hanya bangsa Arab. Tapi catatan sejarah menyebutkan bahwa jahiliyah itu bukan hanya masyarakat Arab, semua dunia pada saat itu. Sejarah mencatat di sebelah barat itu ada negara besar, negara adidaya, negara superpower yang kita kenal negara Romawi. Negara Romawi itu punya agama namanya Katolik. Kitab sucinya namanya Bible. Bahkan punya undang-undang yang mengatur tentang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Tapi kenapa sejarah mencatat bangsa Romawi itu disebut bangsa yang jahiliyah? Nah, salah satu yang menjadi ciri khas kenapa bangsa Romawi itu menjadi bangsa yang jahiliyah saat itu, karena para pejabat-pejabat bangsa Romawi dalam memperlakukan rakyatnya sangat tidak manusiawi. Pernah nonton film Gladiator? Nah, ya Pak Joni pernah nonton Gladiator? Itu Gladiator, itu cerminan bangsa Romawi. Para budak itu mereka diadu domba, dan itu dihadiri oleh para pejabat-pejabat bangsa Romawi. Masing-masing budak disuruh pegang pedang, lalu mereka bertarung. Kalau ada budak yang terhunus dengan pedang, bersimbah darah, lalu meninggal seketika itu juga, para pejabatnya tepuk tangan. Begitu mereka memperlakukan rakyatnya itu. Dan kalau ada rakyatnya demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah, bukan hanya dipotong telinganya,
Bukan hanya dipotong lidahnya, tapi dibakarnya mereka hidup-hidup. Kenapa? Karena demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah. Maka sejarah kemudian mencatat bangsa Romawi bangsa yang jahiliyah. Di sebelah timur itu ada bangsa yang tidak kalah hebatnya dengan bangsa Romawi. Bahkan bangsa yang superpower pada saat itu. Itulah yang kita kenal dengan bangsa Persia. Kalau lihat peninggalannya, kita bisa lihat di Iran. Iran itu dulu Persia. Persia sama, punya agama namanya Zoroaster, penyembah api. Punya kitab suci juga namanya Zen Avesta. Punya undang-undang namanya Undang-Undang Hammurabi. Sama, mengatur hubungan politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Kenapa sejarah kemudian mencatat bangsa Persia menjadi bangsa yang jahiliyah? Karena pejabat-pejabat bangsa Persia sama kelakuannya dengan bangsa Romawi. Nah, di tengah-tengah negara itu ada Romawi, ada Persia, ada bangsa di situ yang nggak punya agama, ada bangsa yang nggak punya kitab suci, ada bangsa yang tidak punya undang-undang. Hidup mereka nomaden dari satu tempat ke tempat lain. Kegemaran mereka berperang antar satu suku dengan suku yang lain. Bahkan mereka dalam catatan sejarah tidak pernah sedikit pun ingin bersatu. Selama 120 tahun mereka bermusuhan. Pada saat di zaman Rasulullah mereka dipersatukan. Dan mereka memperlakukan perempuan sangat tidak manusiawi. Perempuan hanya pemuas hawa nafsu belaka. Bahkan mereka malu kalau punya anak perempuan, sehingga mereka membunuh anak perempuannya dalam keadaan hidup-hidup. Itulah yang kita kenal dalam sejarah bangsa Arabia. Jadi sempurna sudah kejahiliahan bangsa-bangsa pada saat itu. Nah, dalam kondisi bangsa yang dalam keadaan kelam, bangsa yang dalam keadaan jahiliyah, bangsa yang dalam keadaan mengalami dekadensi moral, Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya misi kenabian Rasulullah apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi sungguh aku diutus oleh Allah itu apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena bangsa-bangsa di dunia pada saat itu mengalami dekadensi moral. Jadi Rasulullah itu diutus, dilahirkan saat itu kondisi dunia dalam keadaan memang kelam. Makanya tugas ini tidak gampang. Tugas ini berat. Bagaimana menghantarkan peradaban yang tadinya penuh dengan kezoliman menjadi peradaban yang penuh dengan cahaya? Enggak gampang. Maka Rasul itu didesain oleh Allah untuk mampu menghantarkan sebuah peradaban ini yang tadinya zulumat menjadi peradaban yang ilan nur. Maka kemudian Allah lahirkan Rasulullah itu dalam keadaan tidak memiliki bapa. Ini skenario Allah. Ayahnya meninggal dunia dalam keadaan Rasulullah dalam kandungan 2 bulan dalam kandungan ibunya. Diwafatkan oleh Allah ayahnya. 6 tahun Rasulullah dalam asuhan ibunya. Pulang dari Abwah, ibunya pun meninggal dunia. Kita bisa bayangkan dalam kondisi anak yang sedang butuh kasih sayang, dalam kondisi anak yang sedang manja-manjanya dengan kedua orang tua, Allah sudah wafatkan ayah dan ibu dari Rasulullah. Apa maksud Allah dengan ini semua? Jawabannya kata Rasulullah, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Karena Allah sendiri yang ingin mendidik akhlaknya Rasulullah dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau seandainya ayah dan ibunya itu masih hidup,
lalu kemudian Rasulullah dididik oleh ayah dan ibunya, pastilah Rasulullah akan terkontaminasi oleh karakter ayah dan ibunya. Allah tidak menginginkan itu. Allah ingin sendiri yang mendidik akhlaknya Rasulullah SAW seperti akhlaknya Allah, karena ini misi terbesar yang Rasulullah lakukan dalam kehidupan ini. Makanya Nabi mengatakan, adabani Rabbi, telah mendidik Tuhanku terhadap diriku, fa ahsana ta'dibi, maka sempurnalah didikannya Allah kepada diriku. Maka tidak ada manusia di muka bumi ini yang akhlaknya menyamai akhlaknya Rasulullah SAW. Makanya Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah, surah ke-9 dalam Quran, ayat 128, sampai Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Itu para mufassir itu menjelaskan, ketika Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, Allah ingin sesungguhnya menjelaskan kepada kita siapa Nabi Muhammad, siapa Rasul yang dimaksud oleh Allah ini di dalam ayat ini, yang begitu luar biasa akhlaknya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang akhlaknya begitu memukau, yang sampai Allah sendiri mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Mungkin di antara kita pernah baca berjanji, karena setiap kita mengadakan maulid Nabi, biasanya diangkat itu kitab maulid, kitab berjanji. Itu banyak diceritakan tentang akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah itu akhlaknya, kalau Rasulullah SAW dipanggil oleh sahabat, itu bukan hanya kepalanya yang ditengokkannya, tapi seluruh tubuhnya ditengokkan oleh Rasulullah hanya untuk menghormati panggilan sahabatnya itu. Kalau kita kadang-kadang dipanggil itu cuma nengok kepala kita, tapi Rasulullah tidak. Ini akhlak. Jadi kalau Rasulullah dipanggil oleh sahabat, semua tubuhnya ditengokkannya hanya untuk menjawab panggilan itu. Kalau ada sahabat yang ingin bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah bertemu dengan sahabat, sebelum sahabatnya mengucapkan salam, Rasul sudah terlebih dahulu mengucapkan salam kepada sahabat. Kalau ada sahabat yang ingin mencium tangan Rasulullah, Rasul yang cepat-cepat lebih dulu mencium tangan sahabatnya itu. Ini akhlak Rasul. Dan kalau ada sahabat yang berdiri karena kedatangan Rasulullah, ditahannya sahabat itu, nggak usah berdiri. Kalau ada sahabat yang datang ke rumah Rasulullah untuk bertamu, Rasul tidak pernah menanyakan ada apa keperluannya dia datang, sebelum Rasulullah menjamu sahabatnya itu sampai kenyang. Itu Rasul. Beda dengan kita. Kalau kita main ke rumah orang, depan rumah kita udah ditanya ada apa ya keperluannya. Rasul tidak itu. Jadi setiap ada sahabat yang datang ke rumah Rasulullah, Rasulullah itu menyambutnya dengan sukacita. Sebelum sahabatnya itu kenyang dengan makanan yang disiapkan Rasulullah, Rasul tidak nanya ada apa keperluannya. Kalau sahabatnya sudah kenyang, baru Rasulullah itu menanyakan ada apa keperluannya. Ini akhlak. Makanya sahabat-sahabat itu kehilangan sosok manusia yang mulia ini. Itu ada satu riwayat, bagaimana Salman Al-Farisi selalu mengenang akhlaknya Rasulullah SAW. Karena setiap kali sahabat itu menghadapi problematika dalam kehidupan, mereka selalu bermanja-manja dengan Rasulullah, menceritakan keadaan dirinya. Lalu Rasulullah SAW kemudian memberikan perhatian seperti seorang ayah kepada anaknya. Ada satu riwayat, Salman Al-Farisi ini pernah suatu ketika dia ngadu
karena perutnya sudah lapar. Dia bilang, ya Rasulullah, aku itu lapar ya Rasulullah. Satu hari ini belum terkena makanan ya Rasulullah. Aku lapar, baru seteguk air tadi pagi ya Rasulullah. Itu Rasul begitu perhatiannya kepada sahabat, dipeluknya itu sahabatnya. Dipeluknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan, sabar ya Salman, sabar. Apa yang terjadi? Salman itu waktu dipeluk oleh Rasulullah, tangannya itu menyentuh lambung Rasulullah. Salman kaget karena ada benturan batu dekat lambung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salman bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan engkau ya Rasulullah? Aku menyentuh ada benturan batu dekat lambungmu ya Rasulullah. Di situ Salman merasa malu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, iya Salman, batu ini aku letakkan dekat lambungku karena untuk mengganjal dari rasa lapar. Kalau kamu baru 1 hari belum terkena makanan ya Salman, aku sudah 3 hari belum makan ya Salman. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatiannya beliau itu, akhlaknya begitu memukau. Terutama buat kita ini umat. Saya ingin mengakhiri ceramah ini dengan cerita supaya menumbuhkan mahabbah kita sama Rasulullah. Satu kali Rasulullah itu mau meninggal, malaikat Jibril sudah tidak lagi di sisi Rasulullah karena malaikat tidak sanggup melihat bagaimana kekasihnya itu dicabut oleh malaikat Israil alaihissalam. Malaikat Israil menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat kita orang yang beriman kepada Allah itu nanti kalau kita mau meninggal dunia itu, sebelum malaikat Israil datang itu, innal mu'mina idza tudiral mautu atathul malaika. Jadi sebelum kematian kita nanti dicabut malaikat, itu malaikat-malaikat udah didatangkan dulu oleh Allah. Jadi kata Nabi, innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, idza tudiral mautu, apabila kematian itu sudah mulai hadir, atathul malaika, itu malaikat datang. Berapa banyak tuh malaikat madan basor, sepanjang-panjangan mata kita itu malaikat. Barulah fayaji'u malakal maut, maka datanglah kemudian malaikat maut. Tuh kita nanti itu tahu nggak indahnya malaikat itu waktu mencabut orang yang beriman itu hanya mengucapkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila magfiratillahi wa ridwani. Hai ruh, kata malaikat, hai ruh yang indah, keluarlah ruh. Itu indahnya dia. Keluarlah ruh ila magfiratillahi wa ridwani, menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Maka Nabi kemudian menggambarkan bagaimana ruh itu keluar dari jasad. Kata Nabi, persis seperti air keluar dari tempat keluarnya air. Begitu ruh. Nah itu berkat karena Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah itu terakhir, ketika ruh mau keluar dari jasad, ruh itu ada, Rasul itu ada dialog dengan malaikat Israil. Kata Rasulullah, ya malaikat, akhbirni, tolong kasih tahu sama aku tentang sakaratul maut itu bagaimana? Kata malaikat, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya khair khalqillah. Itu malaikat Pak. Kalau manggil Rasulullah itu enggak ya Muhammad, kecuali Jibril. Kata malaikat-malaikat itu kalau ambil Nabi itu dengan pujian, ya khair khalqillah, wahai sebaik-baik makhluk. Ya Habibullah, wahai kekasihnya Allah. Ya Rasulullah, wahai Rasulnya Allah. Itu malaikat. Makanya saya sedih kalau kita memanggil Sayyidina diprotes. Karena ada orang yang anti Sayyidina. Padahal Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku ini sayyidnya para keturunan, para bani Adam. Nah, jadi kata malaikat, ya Rasulullah, setahu aku yang namanya sakaratul maut itu yang paling indah adalah sakaratul mautnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu Nabi Musa itu Pak,
Itu kenapa disebut sakaratul maut paling indah? Karena malaikat maut ketika mencabut Nabi Musa alaihissalam tidak pada lazimnya dicabut pada manusia kebanyakan. Nabi Musa itu beda proses pencabutannya itu. Karena waktu Nabi dialog itu, Nabi Musa itu ketika mau dicabut ruhnya itu ada debat sedikit dengan malaikat Israil alaihissalam. Ketika malaikat mengatakan, "Ya Musa, aku akan mencabut ruhmu dari kepalamu." Karena memang lazimnya itu ruh itu keluar dari sini. Jadi dari kaki itu pelan-pelan dicabut itu keluar dari sini. Makanya Bapak perhatikan, mata akan mengikuti keluarnya ruh. Kaki pun begitu. Dia akan mengikuti perjalanan ruh. Itu lazimnya. Ya, kita semua. Nah, Nabi Musa tidak. Maka ketika Nabi Allah Musa alaihissalam dikatakan, "Ya Musa, aku akan mencabut ruhmu dari kepalamu." Nabi Musa mengatakan, "Akankah kau mencabut ruhku dari kepala ini, sementara di sini ada jidat yang aku pakai untuk sujud menghadap Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalaluh. Di sini ada mulut yang aku pakai untuk berzikir memuji kebesaran Allah, dan juga aku pakai bercakap-cakap dengan Allah di Bukit Tursina. Akankah kau mencabut ruhku dari kepalamu?" Kata malaikat, "Kalau begitu dari kaki dan tanganmu Musa." Kata Nabi Musa, "Malaikat, kamu tahu kaki dan tangan ini pun berlumuran darah hanya untuk menanjak Bukit Tursina, hanya untuk bercakap-cakap dengan Allah. Akankah kau mencabut ruhku dari kaki dan tangan ini?" Maka akhirnya malaikat itu menghadap Allah. Maka kata Allah, "Cabutlah Musa itu di luar kebiasaan hamba-hambaku." Satu riwayat Nabi Musa itu dicabut di saat dia sedang menikmati aroma buah-buahan. Hilanglah seketika itu. Itu pun Nabi pernah bertanya itu, "Sakitnya bagaimana ya Musa?" Sakitnya, kata Nabi Musa, "Muhammad, sakitnya itu seperti kulit kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup." Ini yang ukuran Nabi Allah Musa alaihissalam. Di situ pada saat Nabi sedang menghadapi sakaratul maut itu, Nabi Muhammad lemas itu kalau mengingat bagaimana Nabi Musa menceritakan sakitnya ruh itu ketika keluar dari jasad. Disitulah perjuangan Nabi buat kita semua. Itu Nabi di akhir hidupnya, dia bilang kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, irfa yadaya." Ali, tolong angkat kedua tanganku. Kata Sayyidina Ali, "Untuk apa ya Rasulullah? Aku mau berdoa." Diangkatlah tangan Rasulullah. Lalu Nabi berdoa. Apa doanya? "Ya Allah, kalau seandainya umatku merasakan pedihnya sakaratul maut, biar aku Muhammad yang cukup merasakan itu. Tidak bagi umatku ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut." Itu perjuangan Rasulullah itu buat kita. Makanya pantas kalau kemudian kita membaca sholawat kepada Nabi sebagai refleksi rasa syukur kita, karena Rasulullah SAW mendoakan kita sehingga kita mendapatkan jaminan dari Allah selama kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sakaratul maut yang akan kita rasakan indah sebagaimana yang didoakan Rasulullah SAW. Inilah akhlaknya Rasulullah. Mudah-mudahan ini menambahkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah, dan mampu kita jadikan teladan sebagaimana yang Allah katakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh di dalam pribadi Rasulullah itu ada uswah, ada teladan. Untuk apa? Untuk kita jadikan contoh dalam hidup dan kehidupan ini. Ya, mudah-mudahan ini menambahkan semangat cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.